Hai teman-teman gue yang baik hatinya. Nah, hari ini gue pengen mereview salah satu aplikasi investasi saham yaitu Stockbit. Nah, ini juga mungkin pertanyaan beberapa orang yang menjadi subscriber gue juga. Kenapa gue belum nge-review tentang investasi saham? Nah, sekarang gue nge-review nih tentang investasi saham gue juga sekalian. Oke. Nah, jadi di aplikasi Stockbit ini sebenarnya gue akan kasih tahu dulu ya cara untuk memilihnya itu seperti apa gitu. Ini kalau gue ya, bisa jadi ada banyak orang yang profesional di luar sana yang gue memilihnya begini begitu. Ya nggak apa-apa, sah-sah aja gitu. Oke, anyway gitu, ketika kalian mau mulai berinvestasi di Stockbit setelah kalian udah daftar dan lain sebagainya, kalian bisa masuk ke aplikasinya, login dulu. Kedua, kalian tinggal ke kolom search atau kolom cari. Nah, nanti kalian akan scroll ke bawah, nanti ada beberapa opsi nih industri kayak agriculture, mining, finance, dan lain sebagainya. Jadi, di situ kalian tinggal pilih aja sektor apa yang pengen kalian investasikan. Oke, kalian pilih misalkan sektor finance. Nah, kalian ambil BBRI. Ya, di situ kan ada banyak banget tuh, ada BBCA, BBRI, BNI, dan lain sebagainya lah, sektor-sektor finance juga. Nah, kalau gue BRI, misalkan ya, ini gue BRI, emang gue BRI sih. Oke, anyway, gitu, salah satu saham gue ada di BBRI, dan kenapa gue keep quiet sebelumnya, gue nggak pernah ngomongin, karena gue pengen wait and see until the right moment gitu kan. Oke, setelah itu ternyata, ya kan, di BBRI itu gue mendapatkan keuntungan sekitar 20%-an apa 18 ya, sekitar segitulah. Itu kurang daripada 6 bulan loh, gue udah bisa dapat segitu gitu. Karena gue investasi di saat harga drop dan gue berani gitu kan. Tuh, anyway seperti itu. Oke, balik lagi kepada Stockbit tadi ya. Kalian udah masuk ke BBRI, apa nih yang kalian harus perhatikan gitu kan ketika kalian mau investasi reksadana, nggak hanya di BBRI sih. Oke, nah setelah kalian masuk, biasanya yang gue lihat itu adalah kayak kita masuk ke Key Stats ya. Jadi ke Key Stats, nanti setelah di Key Stats, biasanya yang gue lihat itu kayak net income per kuartalnya tuh bagaimana. Per kuartal yang mereka hasilin itu gimana gitu, apakah plus ataupun minus, dan per kuartal itu rata-rata mereka perkembangannya gimana, apakah menambah atau kan berkurang atau apa gitu. Kalaupun berkurang, wajarkah gitu, kayak misalkan berkurang karena saat pandemi kayak gini, ya udah itu hal yang wajar gitu. Tapi kalau misalkan berkurang karena hal-hal yang nggak jelas, nah itu yang harus kalian pertanyakan. Jadi kalian melihat per kuartal itu menurut pendapat gue pribadi itu penting gitu. Itu contohnya itu ya. Lalu kamu bisa lihat misalkan di bawahnya lagi kayak price performance-nya gitu. Kira-kira dalam 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun itu gimana gitu. Iya, itu sama aja kayak kinerja masa lalu lah. Kinerja masa lalunya gimana? Misalkan gue invest 5 tahun, segini, 10 tahun, 200% dan lain sebagainya kayak gitu. Walaupun kinerja masa lalu itu tidak bisa menentukan kinerja masa depan, tapi seenggaknya biasanya pattern-nya itu nggak jauh dari situ. Biasanya ya, ini kemungkinan ya. Ya itu sih, dan ternyata ya udah gitu. Itu sih cara gue dalam menganalisa saham. Sesimpel itu ya, gila ya. Simpel itu, tapi sebenarnya ada beberapa aspek lain, yaitu gue googling juga gitu. Ini yang paling penting sih, googling yang penting. Lo googling saham apa yang lo pengen cari, data-datanya seperti apa, berita-beritanya seperti apa, itu dulu. Baru lo masuk ke analisa yang seperti yang gue bilang tadi. Dan akhirnya kan benar, gue menganalisa, BBRI ini kayaknya bagus nih, ya udah. Gue udah analisa secara Google dan ini, ya udah benar. Ternyata gue bisa mendapatkan hasil segitu, sekitar 18 apa 20%. Lo bayangin aja, lo investasi di reksadana bisa nggak lo dapet segitu, 18%, 20%? Sulit gitu loh. Sulit banget, apalagi di saat pandemi kayak gini pada drop semua gitu kan. Tapi itulah ya investasi saham, high risk, high return. Walaupun memang mungkin, ini nggak high risk nih, padahal itu high risk. Walaupun blue chip tetap aja itu high risk ya. Kalau kita compare dengan reksadana pasar uang, obligasi, tentu ini resikonya jauh lebih besar. Oke, mudah-mudahan
review gue tentang aplikasi Stockbit juga bisa membantu kalian juga untuk memulai aja dulu deh untuk berinvestasi, entah itu di saham ya kan, karena di sini saham ya berarti saham gitu. Ya udah, kalian bisa mulai dulu, dan ketika kalian mulai, perlahan-perlahan kalian akan lihat hasilnya. Pernah gak gue gak pernah? Nanti banyak deh ceritanya yang gue bisa ceritain ke kalian. Tapi untuk saat ini mungkin gue bisa ceritain itu aja. Oke, kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, kalian bisa share aja ke teman-teman kalian yang lain, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih. Ciao.